Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta tak lupa shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen profesi kependidikan Bunda Setia Wahyuningsih yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah profesi kependidikan. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Mu'tazilah, NPM 182151101, dan teman saya, Dina Alfiana, NPM 182151083. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem penilaian dalam program pendidikan guru dan pentingnya pekerjaan kependidikan sebagai profesi. Untuk materi yang pertama yaitu sistem penilaian dalam program pendidikan guru. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada pengertian penilaian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam bab 1 pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian, menurut Suharsini Adikunto, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Bisa disebut penilaian ini bersifat kualitatif. Sedangkan menurut S. Eko Putro-Widoyoko, penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat tentang proses dan hasil belajar mahasiswa program pendidikan guru yang sedang berlangsung, penilaian harus memenuhi sejumlah prinsip yang digunakan. Beberapa prinsip dalam melaksanakan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, valid. Valid adalah penilaian yang akurat, memerlukan data-data yang akurat pula. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen yang valid, yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur. Yang kedua, yaitu objektif, yaitu penilaian dilakukan apa adanya, tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain. Walaupun ada perbedaan dari hasil penilaian pada mahasiswa tersebut, itu benar-benar menunjukkan perbedaan dari penguasaan kompetensi pada masing-masing mahasiswanya. Kemudian, sistematis. Sistematis yaitu penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian, harus dibuat perencanaan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menilai penguasaan kompetensi mahasiswa, mulai dari penyusunan kisi-kisi sampai proses penentuan hasil penilaian. Selanjutnya yang kelima yaitu akuntabel. Penilaian
harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari proses, instrumen, dan personil yang melaksanakan penilaian. Selanjutnya, yaitu berkelanjutan. Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, yaitu yang ketujuh, berorientasi pada tujuan. Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolak ukur ketercapaiannya tujuan belajar. Selanjutnya, terbuka. Penilaian harus dilakukan secara terbuka. Artinya, proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh stakeholder sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian. Yang terakhir yaitu terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu acuan penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar program pendidikan guru dilakukan dengan menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan penilaian ini yaitu membandingkan hasil pengukuran mahasiswanya dengan patokan atau batas lulus yang telah ditetapkan oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu ada teknik penilaian. Ada beberapa macam teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa program pendidikan guru. Macam-macam teknik penilaian yang digunakan dapat didasarkan pada macam-macam teknik pengukuran atau teknik pengumpulan datanya. Beberapa ahli, yaitu Mardapi pada tahun 2010, membagi teknik pengukuran ini ke dalam dua kelompok. Yang pertama, teknik tes atau teknik ujian, dan yang kedua yaitu teknik non-tes atau non-ujian. Pertama, teknik tes atau teknik ujian merupakan teknik pengukuran atau pengumpulan data berupa jawaban mahasiswa yang bernilai benar atau salah. Dilihat dari sifatnya, tes ini dibedakan menjadi tes verbal dan tes nonverbal. Tes verbal yaitu ujian yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Tes verbal mencakup tes tulis dan tes lisan. Tes tulis sendiri terbagi lagi. Yang pertama yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang memiliki jawaban pendek. Tes objektif itu terbagi atas ada jawaban benar salah, menjodohkan, tes isian singkat, isian rumpang, dan juga pilihan ganda. Kemudian tes esai. Tes esai adalah jenis tes tertulis yang memerlukan jawaban sampai ke analisis peserta didik diawali dengan kata tanya. Tes esai juga terbagi menjadi dua, yaitu tes esai terbuka dan esai tertutup. Esai terbuka yaitu pertanyaan yang tidak membatasi jawaban peserta didik. Contohnya yaitu menurut pendapat dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, esai tertutup yaitu pertanyaan langsung yang membatasi jawaban peserta didik. Contohnya yaitu disuruh menjelaskan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dalam tes verbal juga ada tes lisan. Tes lisan ini ada non-tes. Penilaian non-tes dapat dilakukan dengan menggunakan lembaran observasi, lembaran wawancara, lembaran checklist, lembaran jurnal, dan juga lembaran portofolio. Selanjutnya, tes nonverbal. Tes nonverbal atau bisa disebut juga tes penampilan atau kinerja merupakan teknik ujian yang tidak menggunakan bahasa sebagai medianya. Tes nonverbal juga dirinci sebagai berikut, yaitu ada ujian penampilan simulasi.
yaitu menguji para peserta untuk menampilkan gerakan-gerakan tertentu dengan kondisi yang disimulasikan. Misalnya, peserta ujian disuruh menampilkan cara mengatasi seseorang yang pingsan. Peserta ujian disuruh memperagakan bagaimana cara menangkap bola. Selanjutnya yaitu uji penampilan cuplikan atau contoh kerja atau untuk kerja. Uji penampilan cuplikan ini merupakan ujian yang menyuruh peserta untuk menampilkan sebagian atau contoh perbuatan yang sesungguhnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ujian identifikasi. Tes ini menguji kemampuan siswanya untuk mengidentifikasi nama preparat di bawah mikroskop misalnya. Kemampuan siswa mengidentifikasi bagian atau alat dan fungsi dari alat yang bersangkutan, ataupun mengidentifikasi kerusakan suatu alat dan cara memperbaikinya. Selanjutnya adalah teknik non-tes. Ada beberapa cara teknik non-ujian atau non-tes. Dilihat dari cara pelaksanaannya, yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik pemberian angket, yaitu teknik memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh subjek yang dinilai. Dalam membuat daftar pertanyaan, gunakan kata-kata yang sederhana, sesuai dengan tingkat pengetahuan dari responden, dan usahakan agar pertanyaan jelas dan khusus. Pertanyaan harus berlaku untuk seluruh dari responden. Hindari pertanyaan yang mendua atau hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Yang kedua yaitu teknik wawancara, yaitu teknik memperoleh data dengan mengadakan dialog langsung dengan subjek yang akan ditilai. Dalam teknik ini, pihak penilai sudah harus menyiapkan lembar atau pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang akan digali dari responden. Selanjutnya yaitu teknik observasi. Teknik memperoleh data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penilaian dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal-hal yang ingin diungkap harus spesifik. Pedoman pengisiannya praktis, misal dengan membubuhkan tanda centang atau kata iya. Jika hal yang diamati muncul, teknik ini dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Selanjutnya, teknik analisis isi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data kualitas dokumen melalui telaah isinya, termasuk dalam dokumen, yaitu perangkat pembelajaran, proposal, dan laporan kegiatan. Teknik-teknik penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa program pendidikan guru ini juga dirinci menurut Permenristek-Dikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Rincian atau pembagian teknik penilaian menurut standar pendidikan guru ini adalah: yang pertama ada penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran. Yang kedua ada proses dan produk PPL, kemudian uji kompetensi dan penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain. Kemudian yang selanjutnya ada kelulusan. Penetapan kelulusan peserta program pendidikan guru mengacu pada pasal 21 ayat 2 Permenristek-Dikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswanya meliputi penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain.
Secara garis besar, komponen penilaian, proses dan hasil belajar sebagai penentuan kelulusan mahasiswa program pendidikan guru dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dalam penilaian ini itu melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu penilaian yang dilakukan oleh LPTK, yaitu mencakup penilaian proses dan pengembangan perangkat pembelajaran, penilaian proses dan produk PPL, dan juga penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain. Kemudian tahap kedua yaitu penilaian oleh panitia nasional. Dilakukan oleh panitia nasional, mencakup uji tulis nasional dan juga uji kinerja. Mahasiswa bisa mengikuti ujian tahap kedua apabila sudah selesai mengikuti ujian tahap pertama dengan predikat yang baik. Selanjutnya, penilaian mahasiswa program PPG produktif atau kejuruan, yaitu selain penilaian tahap pertama dan tahap kedua, juga disertai uji kompetensi bidang keahlian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Jadi, tahapnya sama tahap pertama dan kedua, tapi di tahap kedua ditambahkan lagi oleh penilaian dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yaitu ujian tentang bidang keahlian yang dilakukannya. Selanjutnya adalah materi pentingnya pekerjaan kependidikan sebagai profesi yang akan dijelaskan oleh Dina Alfiana. Kepada Dina Alfiana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Pembahasan selanjutnya mengenai pentingnya pekerjaan kependidikan sebagai profesi. Profesi kependidikan merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Mengingat hal tersebut, maka jelas bahwa upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi pendidik menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Meningkatnya kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan, baik proses maupun hasilnya. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang. Hal ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik. Perlindungan hukum memang diperlukan, terutama secara sosial, agar pendidik mendapat pengakuan yang memadai. Namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu. Sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang penting yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu, upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi. Ini didasarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik secara otomatis. Yang kedua, perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal bagi pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang pendidikan.
Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Yang keempat, pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian bagi pendidik, sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa. Oleh karena itu, pendidik mesti berupaya untuk mengembangkan diri sendiri agar dalam menjalankan peran dan tugasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengembangan profesi tenaga pendidik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta arah pendidikan agar sesuai dengan potensi luhur yang dimiliki bangsa. Untuk itu, pengembangannya perlu didasarkan pada kemandirian dan marketing. Kemandirian dimaksudkan agar dapat tumbuh kepercayaan diri pada tenaga pendidik atas kemampuan serta peranannya yang penting dalam pembangunan bangsa. Sedangkan marketing dimaksudkan agar tenaga pendidik dapat menawarkan ide-idenya dengan tepat sehingga dapat diterima oleh masyarakat, khususnya peserta didik. Nah, pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini akan makin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik. Untuk itu, menurut Profesor Idosi, diperlukan 7 pelajaran guna mendorong tenaga pendidik bersikap inovatif, serta dapat dan mau melakukan inovasi. Tujuh pelajaran itu diantaranya, yang pertama belajar kreatif. Belajar kreatif adalah belajar dengan berbagai cara baru untuk mendapatkan pengetahuan baru. Belajar kreatif menuntut upaya-upaya untuk terus mencari. Yang kedua, belajar seperti kupu-kupu. Dalam hal ini, bercermin pada kupu-kupu yang amat penting, mengingat kupu-kupu selalu peka dengan sari yang ada pada bunga, serta selalu berupaya untuk mencari dan menjangkaunya. Yang ketiga, belajar keindahan dunia dan indahnya jadi pendidik. Belajar tentang keindahan dunia dan bagian dari keindahan dunia ini adalah keindahan indahnya jadi pendidik. Pendidik adalah perancang masa depan siswa, dan sebagai perancang yang profesional, maka tenaga pendidik menginginkan dan berusaha untuk membentuk peserta didik lebih baik dan lebih berkualitas dalam mengisi kehidupannya di masa depan. Selanjutnya, yang keempat, belajar mulai dari yang sederhana dan konkret. Tenaga pendidik perlu memulainya dari yang kecil dan konkret, dengan tetap berpikir besar. Mulai dari yang kecil pada tataran mikro melalui pembelajaran di kelas, maka guru sebagai tenaga pendidik sebenarnya sedang mengukir masa depan manusia, masa depan bangsa, dan ini jelas akan menentukan kualitas kehidupan manusia di masa yang akan datang. Yang kelima, belajar rotasi kehidupan. Pendidik juga perlu menyadari bahwa dalam kehidupan selalu ada perputaran atau rotasi. Kesadaran ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berupaya mencari berbagai kemungkinan untuk menjadikan rotasi kehidupan sebagai suatu hikmah yang perlu disikapi dengan upaya yang lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Yang keenam, belajar koordinasi dengan orang profesional, maksudnya dalam upaya untuk memperkuat keprofesional sebagai tenaga pendidik, maka diperlukan upaya untuk selalu berhubungan dengan dan berkoordinasi dengan orang profesional dalam berbagai bidang, khususnya profesional di bidang pendidikan. Dengan cara ini, maka pembaruan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus terjaga melalui komunikasi dengan orang profesional. Yang ketujuh, belajar keluar dan persatuan pikiran.
Belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan pikiran dalam upaya untuk membangun pendidikan, guna mengejar ketinggalan serta meluruskan arah pendidikan yang sesuai dengan nilai luhur bangsa. Nah, ketujuh pelajaran yang dikemukakan sebelumnya merupakan pelajaran yang penting bagi tenaga pendidik dalam upaya mengembangkan diri sendiri menjadi orang profesional. Dalam kaitan ini, ketujuh pelajaran tersebut membentuk suatu keterpaduan dan saling terkait dalam membentuk tenaga pendidik yang profesional dan inovatif. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Dina yang telah menyampaikan materinya. Dengan begitu, penjelasan materi dari kelompok kami sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang salah atau kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.